Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita masih diberikan sehat walafiat sehingga kita senantiasa dapat berkumpul dalam kajian kita, kajian zuhur. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini dalam kajian ini akan dibawakan oleh Ustadz Hamzain Muhammad STLC. Tema keutamaan bersama orang yang memiliki kesungguhan. Apa boleh Pak? Kira-kira begitu. Ya, baiklah sebelum kita acara dimulai, baiklah kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, munawwir absaril arifin binuril ma'rifati wal yaqin, wajadi bi azimati asraril muhaqqiqin bi jazabatil qurbi wa tamkini fatihi aqfali qulubil muwahhidin bi fathit tauhid wa fathil mubin. Allahumma salli wa sallim ala asrafil anbiya'i wal mursalin nurikas sari wa madarikal jari wajma'an nabi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi nur. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita bersama-sama dan yang paling utama sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur kepada Allah karena telah menetapkan hati kita menjadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara kita yang hatinya belum beriman, tetapi kita yang duduk di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah, diberikan dan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketetapan iman. Kemudian tak lupa pula kita selalu mengaturkan salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW yang telah membawa umat ini dari zaman kejahiliaan, zaman kegelapan, kebutaan, kejahiliaan menuju ke zaman yang sekarang ini kita dapat melihat cahaya nurnya Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah nikmat yang kedua yang harus patut kita syukuri. Dan alhamdulillah juga Al-Fakir dapat sampai di tempat yang insya Allah diberkahi Allah ini, bisa berjumpa dengan saudara-saudara sekalian. Perjalanan memang cukup melelahkan dan jauh. Memang tadinya saya agak terlambat berjalan karena saya anggap tadi dijemput. Tapi memang namanya urusan dunia ini nggak bisa ditebak ya. Kadang-kadang mobil keluar masuk. Tapi ya khair, nggak apa-apa juga. Mungkin disinilah ujian kita untuk mengistiqomahkan apa yang menjadi perjuangan kita sebagai umat Islam. Dakwah itu bukan milik kiai, milik ulama. Dakwah itu milik kita semua. Dakwah itu di mana saja kita berdakwah, karena kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga baru pertama kali hadir di sini. Mudah-mudahan ini adalah awal kita menjalin silaturahmi sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Semakin kuat, yang tidak kenal menjadi kenal, yang belum kenal jadi kenalan, yang belum dapat jodoh dan dapat jodoh gara-gara silaturahmi kan. Tapi yang di sini insya Allah sudah menikah semua ya Pak ya. Menikah satu ya, insya Allah satu. Mudah-mudahan kalau mau lebih dari satu nggak apa-apa juga, asal jangan ketahuan perusahaannya. Alhamdulillah
Memang kalau yang putri di sana ya agak mojok ya. Ya, khair. Langsung saja dengan rasa senang hati saya hadir di sini. Saya ingin mengutip sedikit saja dari ayat, sepenggal ayat daripada surat At-Taubah ayat 119. Allah katakan, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Di dalam surat At-Taubah ayat 119 Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan hendaklah engkau selalu duduk berdampingan dengan orang-orang yang shadiq. Ini makna shadiqin ini sangat luas. Ada yang mengatakan makna as-shadiqin mereka yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Ada yang mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang soleh, yang selalu mendekatkan hatinya kepada Allah. Para alim ulama ul-amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Banyak ulama tapi belum tentu mengamalkan ilmunya. Mereka adalah al-ulama ul-amilin. Dari ayat ini ada dua benang merah yang dapat kita ambil. Yang pertama, Allah memerintahkan kepada kita untuk bertakwa. Banyak ayat-ayat lain yang menyandingkan tentang takwa. Wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli syai'in alim. Ada juga Allah mengatakan, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah. Kalau engkau bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan ilmu yang tanpa engkau sangka-sangka. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah itu mengetahui atas segala hal. Ada yang mengatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apabila engkau bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar bagi segala persoalanmu. Mau urusan persoalan kantor kayak, ya kan? Mau urusan persoalan keluarga, kalau kita yakin dan bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki yang tanpa disangka-sangka dari arah manapun. Ini 360 derajat nih rezeki Allah dari mana aja. Jadi rezeki Allah itu bukan satu pintu, tapi kata Allah min haitsu la yahtasib, itu 360 derajat. Nyerang kita dari mana aja itu rezeki, kalau kita bertakwa kepada Allah. Lalu kalau kita sering salat Jumat, sering dengar tuh kalimat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah engkau bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya, gitu. Jangan sampai nanti kita mati ini dalam keadaan tidak muslim. Jadi kita pertahankan takwa kita supaya kita meninggal dalam keadaan muslim. Tetapi ulama ini sedikit membahas nih masalah haqqa tuqatih dalam urusan takwa. Takwa yang sebenar-benarnya. Kalau model kita yang lemah ini seperti al-fakir, ya mungkin barangkali 1/4-nya aja belum kita takwa kepada Allah. Jangankan 1/4-nya, 1/3-nya aja mungkin belum. Bahkan mungkin ada yang paling terparah, jangankan berjalan, ibarat takwa itu lingkaran. Jangankan dia berjalan, nyuri start aja belum. Ini yang paling parah ini. Na'udzubillah min dzalik. Allah perintahkan kita untuk bertakwa haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya. Nanti masalah haqqa tuqatih ini ada sesuatu yang penting di akhirnya akan saya sampaikan. Tetapi saya akan membahas ulama mendefinisikan haqqa tuqatih kepada 3 bagian. Yang pertama, la'allahu an yu'tiyallaha fala yu'sah. Hendaklah dia sebagai seorang yang beriman selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat. Artinya berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Allah katakan, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, hendaklah engkau wahai orang yang beriman taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan taat kepada ulil amri. Muratabatullah, martabat at-tartib,
ini disebutkan ini ayat ini ada tertibnya. Pertama ada fi'il amr di situ. Al fi'il amr ya dulu al wajib. Berarti kalau dia fi'il amr, atiullah, itu adalah perintah dari perintah Allah kepada hambanya. Taatlah engkau kepada Allah, itu amr. Al amru ya dulu al wajib. Jadi fi'il amr itu menunjukkan kalau perintah itu adalah wajib. Kemudian ditertibkan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada ulil amri minkum. Kalau Allah dan Rasul kita sepakat. Tapi persoalan yang terakhir adalah ulil amri minkum. Ada ulama yang mentafsirkan ulil amri minkum itu adalah al-hukama, government. Kalau bahasa kita yang keren gitu. Atau mungkin pemerintah. Tetapi ulama menggarisbawahi pemerintah yang sejalan dengan Allah dan Rasul. Perintah Allah dan Rasul. Jadi kalau seandainya ada kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan jalan Allah dan Rasulnya, dan para ulamanya tidak sepakat, mungkin boleh kita untuk tidak taat. Tetapi ada juga yang mengatakan ulil amri ini mereka al-ulama wal auliya, mereka para ulama dan wali-wali Allah. Artinya mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Kalau dulu ulama sangat berperan di dalam urusan kehidupan manusia. Kalau sekarang kadang-kadang ulama tidak didengar suaranya. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Sehingga dikhawatirkan nanti Allah angkat keberkahan daripada suatu bangsa kalau dia tidak mendengar kebijakan dari ulamanya. Lalu saya lanjutkan kembali. Kita diperintahkan untuk taat. Ini urusan taat ini ada yang namanya taat lokal. Kapan kita di musola taat gitu ya, ya kan? Kapan kita di masjid taat gitu kan? Kapan keluar dari masjid ke pasar tetap aja nyolong timbangan. Urusannya kan begitu. Tetap aja hati kita diuji di kantor yang namanya urusan tipu menipu. Nauzubillah min dzalik. Ada juga yang taatnya manggut-manggut. Kalau ngaji sih saya pernah ngajar di mana tuh di daerah Sawangan. Ada yang ngaji manggut-manggut. Ini namanya taat manggut-manggut. Jadi manggut-manggutnya ada 3. Ada yang manggut-manggut dia ngerti gini-gini kan. Ada yang manggut-manggutnya ini pura-pura ngerti. Ada juga yang pura-pura ngerti. Ada juga yang manggut-manggutnya ini karena ngantuk barangkali ya. Habis dia saking husuknya dia manggut, udah dalam banget manggutnya, udah ternyata udah di alam di mana kita tidak tahu kan. Jadi ini ketaatan ini perlu diuji dan dilihat. Contohnya juga, insya Allah kalau di sini nggak ada ya, sebagian daripada kita punya pejabat, kita punya bangsa kita lah, maksudnya artinya seorang karyawan lah. Tapi bukan di sini ya, insya Allah di sini nggak ada. Di tempat lain saya pernah lihat, mereka taat kepada pimpinan, mereka taat dan takut kepada atasannya, tetapi mereka tidak takut dan taat kepada Tuhannya atasan. Kapan atasannya disuruh ngajak, ini kan urusannya kadang-kadang anak buah sama bos ini kan sulit sekali mencari orang yang indahul ihsan fi qalbi. Dia ada keihsanan di dalam hatinya. Ini memegang ihsan ini seperti memegang bara api. Kalau dipegang dia panas, kalau dilepas dia berceceran. Apa ihsan? Artinya kejujuran di dalam hatinya. Dia selalu merasakan taat kepada Allah. Allah selalu merasakan Allah itu mengawasi dirinya. Itu ihsan. Dimanapun kita berada, kita harus selalu menjaga ihsan itu. Saya kadang-kadang kalau lagi di tol bawa mobil sama mertua, yang namanya mertua kan sudah tua. Kita kadang-kadang kalau bawa mobil di tol itu paling kiri pak, ya kan, paling kiri. Lagi asik-asik ya namanya paling kiri, paling 60 kecepatannya. Ya kan, kalau yang sebelah kanan tuh udah 100 lebih tuh, udah 180. Lagi asik-asik ada juga yang nyalip sebelah kiri lagi. Ternyata ada yang keempat jalurnya, kirain cuma 3 doang. Nyalip kecepatannya itu lebih daripada 100. Ya kita cukup terkejut. Ini kira-kira kalau kita teliti, yang nyalipnya orang pinter nggak? Orang pinter. Kalau mungkin orang ini sekolah tinggi,
mungkin lulusan luar negeri kali. Dia tahu nggak kalau itu melanggar? Dia tahu itu melanggar. Tetapi karena adamul ihsan fi qalbi, tidak ada ihsan di dalam hatinya, nggak ada urusan. Yang penting sampai kepada tujuan. Bahasa kasar kita tuh menghalalkan segala cara gitu. Kalau hidup sudah menghalalkan segala cara, ini rusak lama-lama bangsa ini. Kalau kita punya pemimpin, kita punya atasan, cara kebijakannya menghalalkan segala cara, wah siap-siap aja. Jangankan suatu bangsa, perusahaan akan hancur kalau kebijakan itu menghalalkan segala cara. Atau malam-malamnya ada cerita anak muda ngebut malam-malam, lampu merah diterabas, ada polisi, prit kata polisi, berhenti. Ya pak, SIM ada pak, STNK ini pak. Kamu tahu apa kesalahan kamu? Tahu pak. Apa? Melanggar lampu lalu lintas. Lampu merah saya terabas. Nah kalau sudah tahu kenapa kamu terabas, kan nggak ada bapak katanya. Artinya seperti itulah kira-kira keimanan kita. Udah setel aja di dalam hati kita masing-masing. Seperti itulah kira-kira keimanan kita. Masih takut kepada sesuatu yang lebih, yang bersifat makhluk ya. Ya, artinya padahal kita setiap hari bertakbir kepada Allah, Allahu Akbar. Takbiratul ihram itu mengharamkan segala sesuatu itu kecil, hanya Allah yang besar. Ketika kita bertakbir Allahu Akbar. Tetapi apakah filosofi takbiratul ihram ini sudah melekat di dalam hati kita, di dalam kehidupan sehari-hari? Kalau filosofi takbiratul ihram ini sudah melekat, kalau yang atas salah, oke lah kita tegur dengan pelan-pelan. Ya negornya juga ada cara, dengan cara yang bijaksana. Bijaksana, bijak sini gitu loh. Jangan bijaksana doang, di sini juga harus bijak. Kita tegur dengan cara yang baik. Lalu kemudian, ini urusan taat selesai aja dulu. Arti haqqa tuqatih yang kedua, kata ulamanya, an yushkarallaha ta'ala fala yukfar. Hendaklah dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kufur. Ini baru urusan yang pertama tadi udah berat nih. Udah urusan yang kedua disuruh syukur kita sama Allah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini sebuah tawaran dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini. Suatu hari ketika Nabi Allah Daud alaihissalam di dalam sebuah riwayat, beliau beristighatsah, artinya berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bagaimana saya ini dapat mensyukuri nikmat-Mu? Bagaimana saya ingin mensyukuri nikmat-nikmat-Mu, sementara rasa syukurku ini adalah bagian daripada nikmat-Mu. Itu kalau sudah syukuri udah dalam tuh. Jadi apa yang mau kita lakukan lagi? Kita mau ngucapin syukur aja ketika lisan kita bergerak, ashkurullah, aku bersyukur kepada Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, setiap makanan yang kita makan ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa perintah dari Allah untuk menggerakkan lisan ini, maka kita tidak akan bisa bergerak lisan kita. Contoh aja kalau orang lagi stroke, lumpuh, kira-kira kalau ngucapin alhamdulillah bisa nggak? Iya kan? Alhamdulillah, alhamdulillah kan gitu kalau orang lumpuh. Sholatnya aja pakai isyarat mata, begini sholatnya. Kalau orang sudah stroke, tetapi Allah memberikan kita nikmat untuk sholat kita, nikmat untuk kita bertakbiratul ihram, nikmat ketika Allah memberikan setiap lukmah makanan yang kita makan, setiap kunyahan itu adalah zikir. Artinya zikir dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau lidah kita dipotong, gigi kita tanggal, bagaimana kita dapat menikmati makanan yang Allah berikan kepada kita? Ini adalah nikmat. Kita baru ngitung dari mulut doang nih. Baru kita hitung dari mulut, lidah, gigi, bibir, semuanya coba kita hitung tuh. Sekarang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala merasa, oh pahala saya udah besar nih. Oh dosa saya sudah berkurang. Mungkin ibadah kita dengan nikmat yang Allah berikan, nikmat lidah atau nikmat gigi yang ada di dalam mulut kita ini,
belum dapat, ibadah kita belum dapat menandingi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Dari kecil kita diberikan Allah nikmat untuk dapat memakan makanan dari yang lembut sampai yang keras kita makan. Batu kita bisa makan. Kenapa batu bisa kita makan? Karena itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekarang ini yang paling konkret di dalam bersyukur itu, yang paling konkret yang dapat kita lihat bersedekah. Itu cara yang paling efektif. Yang mungkin barangkali kalau kita ini sudah bekerja semua, kita memiliki penghasilan yang Allah berikan kepada kita, hendaklah kita bersedekah. Karena sedekah ini bukan human logic, tapi God, Tuhan logic. Artinya kalau human logic kita dari kecil, dari umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun diajarin sama orang tua kita 1 ditambah 1 kan gitu kan, sama dengan 2 ditambah 2. Saya punya anak tuh, saya ajarin itu sekarang tuh, sama dengan 4 sampai 16. Tapi kalau God logic nggak begitu. 1 ditambah 1 tuh kalau kata Allah ala iradatihi, kalau kehendak Allah mengatakan 100 itu hasilnya. 1 ditambah 1 100, nggak 2. Apa di dalam surat dikatakan masalu habbatin anbatat sab'as sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kata Allah, ibarat orang menafkahkan rezekinya di jalan Allah itu seperti satu habbah, satu biji. Di dalam biji itu ada 7 bulir. Di dalam setiap bulir, tahu bulir kan? Di dalam setiap bulir itu ada 100 biji lagi. Itu yang Allah kasih kepada kita. Seandainya kita gaji nih sebulan 4 juta, ada nggak 4 juta sebulan sih Bang? 4 juta plus bonus plus lembur ya. 4 juta misalnya. Taruhlah kita sedekahkan kepada Allah 2 juta. Berarti ada 2 juta biji. Di dalam 2 juta biji ini ada 7 bulir. Di dalam 7 bulir ini ada 100 biji lagi. Lu hitung dah tuh berapa. Nah kira-kira seperti itulah hitungan Tuhan terhadap manusia. Dan ini adalah rahmat yang Allah berikan kepada umatnya Muhammad SAW, umatnya Rasulullah. Dan kita adalah umatnya baginda Rasulullah SAW. Nah ini yang harus kita syukuri. Jadi kalau saya dulu pernah tersentuh hati, ada seorang teman ini dia juga seorang ustadz. Waktu itu kami lagi jalan-jalan di satu mobil. Kemudian ya istri, yang namanya istri di depan, kita di tengah lah, artinya beliau yang nyetir, kita sama anak-anaknya. Setiap di lampu merah ada tukang kemoceng, buka jendela dia beli kemoceng. Di lampu merah sana ada lagi tukang kemoceng, dia beli lagi. Sampai istrinya bilang, papa, dia manggil ayah waktu itu, ayah di rumah udah ada 20 kemoceng, buat apa lagi kita beli kemoceng? Dia bilang, tidak begitu mama, katanya. Ini kemoceng, kasihan orang itu. Paling tidak kan kalau dia pulang bawa sesuatu gitu. Ya, kebetulan Allah kasih kita rezeki yang lebih, kenapa kita tidak bantu dia? Apa aja tuh, kalau ada mainan dia beli mainan. Padahal mainan anaknya di rumah udah banyak. Tapi kenapa dia masih bersikap seperti itu? Katanya, qad aflaha man tazakka. Beruntunglah kemenangan bagi orang-orang yang membersihkan hatinya. Jadi walaupun nanti ada larangan, biasanya kalau di jalan tuh dilarang untuk memberikan sedekah kepada orang-orang yang di lampu merah gitu kan. Ada ibu-ibu pernah nanya sama saya gitu, ini paradoks nih Ustaz. Kata kita kan diperintahkan oleh agama untuk bersedekah, tapi di sini dilarang oleh hukum. Ya saya jawab dengan singkat saja, ya mau mematuhi perintah Allah atau perintah hukum, artinya perintah manusia. Urusan sedekah itu bukan sesuatu yang bersifat hitung-hitungan. Kalau kita misalnya memberikan kepada seseorang, jangan berpikir kalau ini uang bakal ada kelompoknya nih. Ini uang, sedekahkan saja. Kenapa? Karena sedekah itu membersihkan hati kita. Urusan dia mau dia di rumahnya apa misalnya di sini jadi pengemis, di rumahnya kaya raya, itu urusan dia. Ini urusannya adalah urusan kita terhadap Allah. Ketika kita bersedekah
dengan niat, ya Allah bersihkan hati saya ini dari kotoran-kotoran dan kemaksiatan. Tapi kalau kita tidak mau memberi, barangkali kita lihat nih orang masih sehat kok minta-minta, jangan ada dik itu ada higit, ada sesuatu yang mengganjal atau penghinaan di dalam hati kita terhadap orang yang minta-minta. Itu biarkan urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita, apakah kita ingin memberi, ya kita beri. Ataukah kita ingin tidak memberi? Kalau kita tidak memberi, ya sudah, jangan memberi gitu. Diam aja sudah, atau doakan dia gitu. Nah, itu yang terpenting. Lalu kemudian haqqa tuqati, arti yang ketiga yaitu la'allahu an yadhkurallaha ta'ala fala yunsa. Nah, dia selalu, hendaklah dia sebagai hamba Allah yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir itu kan zikrun, asal katanya yaitu ingat. Jadi kalau kita berbicara zikrullah, ingat kepada Allah, yaitu sikap ingat kita kepada Allah dimanapun kita berada. Ada orang berzikir dengan lisannya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tetapi ingatannya kemana nggak tahu, ingatannya ke ayam penyet misalnya. Nggak bisa kayak gitu. Nah, Pak. Ya, ada yang ngaku juga kan. Saya juga ngaku nih, makanya saya cerita nih. Atau ingatannya alhamdulillah, alhamdulillah. Tetapi ingatannya ke si Maisaro. Nah, kan ada yang begitu tuh. Nah, jadi urusannya begini nih yang kita harus kita luruskan ini. Jadi betul-betul ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Ingat kepada Allah, ingat sebanyak-banyaknya. Jadi yang dikatakan zikir lisan di ujung lidah kita, tetapi di dalam ingatan Allah. Tetapi zikir ini perlu adanya fikir. Jadi bukan zikir aja dan fikir. Fikir ini adalah bentuk pemahaman kita terhadap apa yang kita baca. Contohnya seperti zikir yang sangat ma'ruf, subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah. Di dalam pikiran kita apa yang kita ucapkan? Maha suci Allah. Ya kan? Tetapi di dalam pemahaman kita, kalau Allah itu sudah maha suci, sebenarnya kita memuji Allah, Allah pun kalau tidak kita puji dengan subhanallah, tidak akan mengurangi kemahasuciannya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya, seluruh makhluk yang ada di alam ini tidak memuji Allah satupun, Allah tidak akan berkurang. Artinya alhamadahnya, artinya pujiannya, keindahan Allah itu sendiri. Wala ilaha illallah wallahu akbar sampai akhir. Pada hakikatnya ketika kita mengucapkan subhanallah, ini adalah bentuk ketika kita mengucapkan maha suci Allah. Bagaimana artinya ini sikap sesungguhnya kitalah yang membutuhkan Allah agar hati kita disucikan. Gitu. Subhanallah, maha suci Allah. Artinya dengan kita memuji Allah, kita berharap Allah akan mensucikan diri kita. Ibarat gelas ini kotor, diri kita ini ibarat gelas kotor, dicuci, dibersihkan. Lalu kemudian alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dihiasi diri kita dengan pujian, keindahan dan sebagainya. Cangkir yang kosong ini diisi dengan berbagai macam ramuan-ramuan yang bermanfaat bagi orang lain gitu misalnya. Kemudian wala ilaha illallah, kemudian kita mentauhidkan Allah. Allahu akbar. Kalau diri sudah bertauhid kepada Allah, maka yang lain itu enggak ada yang besar kecuali Allahu akbar. Ini proses. Jadi proses. Ibarat kita makan bayi, kita ini bayi, makannya bubur dulu. Jadi pelan-pelan dulu, prosesnya seperti itu kira-kira. Jadi cangkir tadi menjadi sebuah nama, dan adonan yang ada di dalam cangkir itu ataupun ramuan yang ada di dalam cangkir itu menjadi sebuah nama yang satu, lalu nama ini bermanfaat bagi orang yang minumnya. Sehingga seperti itulah manusia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tapi kalau orang zikir nggak pakai pikir, ini ada nih cerita di Bondowoso apa di mana itu. Dia kalau sholat Jumat datangnya duluan. Ada Pak begitu. Kita yang khotib aja datangnya belakangan, dia duluan. Zikirnya apa? La ilaha illallah. Oh ajib, masya Allah, zikirnya ajib.
Kalau orang bilang ajib zikirnya. Lalu kemudian mulai satu persatu orang datang, satu orang datang, satu orang datang. Lama-lama apa yang datang? Kotak amal. Lagi enak-enak zikir 1 meter, kotak amal mau datang ke dia begini. Dia bilang apa? Subhanallah, 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 subhanallah. Kira-kira mendekat sampai di depan dia bilang apa? Astagfirullah. Pas udah lewat dia bilang alhamdulillah. Tidak ada satupun yang masuk. Ini namanya orang zikir tanpa fikir. Padahal infak yang diberikan itu adalah bagian daripada zikrullah, aplikasi daripada zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Artinya berinfak adalah perintah Allah yang diperintahkan kepada kita, dan kita mentaati perintah Allah itu adalah bagian daripada aplikasi zikir yang kita baca. Ini hanya sebuah contoh. Nah, kalau yang contoh-contoh yang lain cari sendiri deh. Ya kan, masing-masing kita mungkin sudah, artinya di dalam perjalanan hidup ini bagaimana kita selama ini dapat kita menggali sendiri. Sekarang ini juga memasuki bulan Rajab. Bulan Rajab ya. Kata nabinya inna Rajaba syahrullahi wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati. Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulanku kata Nabi, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Ulama mengatakan Rajab bahwa syahrul istighfar, sayyidul istighfar. Di bulan Rajab ini kita diperintahkan oleh ulama untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Sya'ban kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi, dan di bulan Ramadan kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi itu tadi yang namanya di bulan Rajab ini kita nyiapin jurus nih, namanya mau berantem kan, belajar dulu nih, kita siapin jurus dulu. Jurus kita apa? Jurus istighfar dulu. Kalau orang pengen belajar ilmu apa, misalnya ilmu kebatinan lah gitu kan dibersihin dulu nih, disuruh puasa ya kan, disuruh, kalau kita lihat di Banten tuh apa di mana, biar dia kebal atau bagaimana, biar bisa menghadapi musuh. Nah kira-kira begitulah. Kita siapin jurus dulu nih. Di dalam bulan Rajab kita diperintahkan istighfar. Di bulan Rajab kita diperintahkan berpuasa. Saya tadi sekarang ini harusnya saya ingin berpuasa karena jatuhnya fi ayyamil bayd. Jadi hari-hari putih 13, 14, 15. Itu perintah dari Rasulullah agar kita berpuasa di 13, 14, 15 di setiap bulan daripada bulan Islam. Ini hari ini Kamis jatuh 13, besok cuma 14, 15. Tadi saya hari ini rencana mau puasa, tapi karena semalam habis dibekam nih Pak. Yang namanya habis dibekam lemes, ya kan, pusing-pusing kepala. Itu selama 3 hari, baru setelah itu nanti mungkin stamina agak enak. Yang pernah dibekam, bekam itu adalah sunnah Nabi tuh. Kalau bisa dibekam sekali-sekali seumur hidup, kalau bisa sekali dibekam ya, kalau sudah senang tuh enak dibekam. Artinya segala sesuatu yang bersangkutan dengan sunnah Nabi, insya Allah yang namanya sunnah Nabi itu tidak akan bertentangan dengan sunnatullah. Jadi ada hal-hal yang 14 abad yang lalu Nabi sudah ngomong anu, orang baru teriaknya sekarang gitu. Istilahnya begitu. Insya Allah manfaatnya dapat. Saya pribadi sudah lama 6 bulan gak dibekam, jadi rasanya pengen dibekam lah gitu. Tapi karena staminanya kan darah diambil gitu Pak, jadi agak lemes ya kalau orang bilang. Tahu lemes ya? Tahu lemes nggak? Lemes itu nggak kuat. Ditanya lemes diem aja. Az-zikr. Nah, lalu kemudian ini kok bolak-balik kenapa ya? Istighfar, ya kan? Bilangin sama kita punya istri,
setiap hari 100 kali. Ya kan, kalau nggak bisa 100 dicicil, habis subuh 20 kali astagfirullah, 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 kan gitu. Siang-siang lagi masak, mikirin cabai lagi naik, daripada mikirin cabai lagi naik, istighfar aja kita kan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Malam-malam sambil tidurin anak, ya kan, baca astagfirullah, astagfirullah 20 kali. Anaknya tidur, bapaknya belum tidur, astagfirullah, astagfirullah. Kalau udah bagian-bagian begini harus istighfar kita. Kenapa? Supaya kita minta perlindungan dari Allah, supaya kita bersih hati diri kita. Jadi di dalam berhubungan itu ada nuansa bersihnya, insya Allah. Istighfar, perbanyak istighfar. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, itu boleh. Tapi yang umumnya kita beristighfar astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 100 kali. Lebih dari 100 boleh 200. Kalau bisa 1000 boleh 1000. 10.000 boleh 10.000. Enggak kerja lebih lebih. Astaghfirullahaladzim insyaallah. Lalu kemudian setelah kita membahas tentang hak tuqatih, ini sampai jam berapa ya? Saya lempengin aja deh. Hak tuqatih. Sekarang kita ini pengen menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah. Seorang muslim yang cinta dengan Allah, seorang muslimah yang ingin dekat dengan Allah. Ini persoalannya ini bagaimana caranya nih? Allah kasih solusi itu. Wa kunu ma'as sholihin. Itu cara satu-satunya. Wa kunu ma'as sholihin itu bukan baca kitab agama banyak-banyak. Ini banyak orang keblinger kalau baca kitab nggak ada gurunya. Ya, sama aja orang belajar bedah. Nih bedah. Istri saya dokter. Dulu dia belajar bedah, nggak pernah dia buka bukunya. Dia melihat gurunya, dosennya bagaimana cara membedah. Begitu tuh caranya tuh. Kalau dia dengan guru. Kalau nggak ada guru, nih kasusnya kayak Ustadz Roy itu. Ustadz Roy, tahu nggak Ustadz Roy? Petinju mualaf baru masuk Islam. Karena belajar agama nggak pakai guru, dia utak-atik itu pelajaran agama. Dia bilang sholat nggak usah pakai bahasa Arab, cukup dengan pakai bahasa masing-masing. Dia bilang nyusahin katanya bahasa Arab. Jadi kalau misalnya imamnya orang Melayu, makmumnya orang Betawi sama orang Palembang, kata yang orang Melayu Allah besar banget, gitu kan begitu. Kalau yang orang Betawi katanya Allah gede banget. Yang satu lagi orang Palembang Allah besar nian. Kacau jadi sholat jemaah. Nah itu karena belajarnya tidak pakai guru. Jadi guru itu sangat penting ya ikhwan. Belajar dengan guru. Datengin guru. Wa kunu ma'as shodiqin. Allah kasih solusi. Datangilah orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Di mana mereka? Ada yang mengatakan yang klasik nih, mereka ini yang klasik kalau orang bilang. Mereka itu tinggalnya di bukit-bukit, di gunung-gunung, berkhalwat dia. Menjauhkan diri dari manusia. Ini susah ditemuin. Tapi mereka ahlullah, mereka kekasihnya Allah. Mereka masturin indanas, masyhurin indallah. Mereka tidak dikenal oleh manusia, tapi dikenal oleh Allah. Nah ini kalau kita bilang klasik, di puncak-puncak, di gunung-gunung nyarinya. Tapi mereka juga ada yang tinggalnya di pelosok-pelosok desa, para alim ulama bikin pesantren. Tuh. Kalau misalnya kita punya anak, dudukin dia di pesantren, insya Allah dia sudah duduk bersama orang-orang saleh. Atau orang dengan duduk dengan orang-orang saleh. Ada juga yang di kota-kota juga, di musola-musola, di masjid, bikin majlis ta'lim, di kantor-kantor, bikin pengajian seperti ini. Walaupun saya bukan ahlus shodiqin, tapi kita berusaha mengarah kepada orang-orang yang shodiq, insya Allah amin. Dan kita alhamdulillah sudah berjalan di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wa kunu ma'as shodiqin. Lalu kemudian hal ini dipertegas oleh baginda Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala warḍa'an mengatakan,
Nabi mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul jalisi salihi wa jalisi sawi kahamilil miski wa nafikhil kir." Perumpamaan orang yang duduk. Ini kalau kita bicara duduk, duduknya ada tempat yang enak, ada yang nggak enak. Ada yang baik, ada yang tidak baik tuh keluar Betawinya. Biasa ngaji di ibu-ibu. Kalau nggak begitu nggak asik katanya. Kita sekarang duduk di tempat yang khair, yaitu majlisul khair, majlisus salih. Mungkin sebagian daripada ikhwan kita duduknya di majlisis saw, majlisil maksiyah, tempat bermaksiat, tempat yang tidak baik. Diumpamakan oleh Nabi kahamil miski wa nafil khir, seperti seorang penjual minyak wangi dengan orang yang menghidupkan kayu bakar. Fahamil miski imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu raihan tayyibatan. Kalau kita duduk dengan penjual minyak wangi, kata Nabi, imma an yuhdiyaka imma an yu'tiyaka. Kita datang nih dari pasar atau dari kantor bau apak. Gua mampir dulu di tempat minyak wangi. Asik-asik dulu wangi-wangi katanya. Lalu tukang minyak wangi ini, yang namanya kita dari pasar, apalagi nelayan dari pasar, bau amis. Dia nyium bau apak, bau amis ini. Aduh, kesian banget daripada orang-orang yang nanti dia pulang mengganggu orang di sekitarnya. Saya kasih minyak wangi. Kata Nabi, ima'an yu'tiyaka. Atau mungkin kita pulang dari kerja berkeringat, bau tubuh kita, datang ke toko minyak wangi. Nyoba-nyobain minyak wangi, Mak. Nyoba-nyobain minyak wangi, ternyata ada yang cocok, kita beli. Kata Nabi, wa imma an tabta'a minhu, kau beli itu minyak wangi. Wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan. Kalau kita seandainya mungkin kita nggak beli, kita nggak dikasih, cuma duduk nongkrong doang. Tiba-tiba kita pulang tanpa kita sadari kalau tubuh kita sudah wangi. Sampai di rumah kita ketok pintu, tok tok tok, assalamualaikum mama, papa, pulang. Dibuka sama istrinya, waalaikumsalam, papa, mama menjambut, kan gitu. Lalu kemudian tiba-tiba yang biasanya pulang bau apak, tau apak kan ya, bau keringat, kok tiba-tiba wangi. Nah, istri curiga kan. Lalu sang suami bertanya, mama kok cemberut mukanya. Ini pengalaman nih urusan cemberutnya. Urusan cemberut dan pengalaman deh kita ngadepinya nih. Kenapa mama kok cemberut? Tumben kok papa wangi, katanya gitu. Ini sang suami nggak sadar kalau tubuhnya wangi. Oh iya mah, tadi papa baru dari toko minyak wangi, tapi nggak main serong kan? Enggak, sumpah deh. Nah, gitu. Begitu pula kita di dalam hidup ini kan. Kadang-kadang kita hidup yang namanya kerja, baterai kita yang namanya kita ini ibarat handphone. Kadang-kadang baterainya habis kan. Kita butuh charger. Kita datang ke majelis taklim, ya kan? Mungkin kita datang iseng-iseng duduk. Ya mungkin di antara kita di sini ada yang sungguh-sungguh untuk hadir, ada yang iseng-iseng untuk hadir kan gitu. Ada dua nih. Ada yang tadi dipaksa sama temannya untuk hadir. Tapi yang di sini insya Allah Pak ya, yang iseng-iseng lebih banyak. Datang, paling tidak dia mendengar wejangan dari para alim ulama. Kalaupun seandainya pun dia tidak mendapatkan wejangan, dia punya persoalan hidup, dia punya persoalan rumah tangga, persoalan pekerjaan, butuh motivasi, butuh solusi, datang kepada kiai, diberikan nasihat, diberikan solusi, sehingga pulang ke rumah tenang hatinya, gembira hatinya. Atau barangkali yang iseng-iseng tadi, gue pengen nepi di musola, panas, kan begitu. Kebetulan di musola ada kiai lagi ngajar, kitab apa, misalnya kitab hikmah atau kitab fikih atau kitab nasihat. Kemudian mungkin dia tadinya duduk iseng-iseng sesuai dengan wa'adullah, janji Allah. Ya, orang yang menghidupkan majlis ta'lim
dimanapun tempat dia berada, maka Allah akan mencucurkan rahmat kepada orang-orang di sekitarnya. Itu hadisnya, baca di Riyadhus Shalihin, itu banyak hadisnya. Kalau saya baca satu-satu nanti habis. Nah, lalu kemudian orang yang lagi iseng-iseng di musola ini pulang setelah selesai pengajian, dia pulang, kok rasanya kok hatinya tenang ya, ada sesuatu yang baru, Nio Avanza kan gitu kan. Mentang-mentang mobilnya Avanza, ada sesuatu yang baru, tanpa dia sadari kalau itu adalah rahmat, cucuran rahmat, taufik, hidayah, wal inayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Cuman gara-gara nongkrong duduk di pinggiran musola. Tuh. Ini gak main-main urusan hidayah. Makanya dimanapun kita berada, di rumah kita, di tempat kerja, hidupkanlah suasana ta'lim. Karena inilah satu-satunya cara kita menyelamatkan bangsa kita. Satu-satunya cara kita menyelamatkan perempuan kita. Sekarang ini kan zamannya, maaf ya, seks bebas ya. Ya, padahal Islam sendiri dalam Al-Quran tuh berbicara juga tentang seks. Namun filosofinya dalam, bahasanya indah. Apa kata Allah? Nisa'ukum harthul lakum. Wanitamu, istrimu adalah ladang sawahmu. Kan begitu. Cangkullah ladang sawahmu dengan cara yang kamu suka. Teknik mencangkul terserah kamu, kan begitu. Sambil mundur-mundur juga boleh. Artinya disinilah Allah mengajarkan kita, yang penting yang dicangkul sawah sendiri. Nah itu peringatannya tuh. Yang penting dicangkul sawah sendiri. Jangan coba-coba nyangkul sawah tetangga. Kan gitu. Hati-hati tuh. Islam udah memberikan benang merah di situ, apa? Lampu merah. Diajarkan melalui bab yang namanya nikah, kita diajarkan bagaimana cara Islam itu menyatakan di dalam hal seks. Begitu kira-kira. Jadi kalau misalnya Islam tidak mengajarkan seks, siapa bilang? Diajarkan pergaulan istrimu dengan cara yang baik. Semuanya diajarkan dalam Islam. Tinggal kitanya mau nggak bukanya Al-Quran. Ya jangan dipelototin doang Al-Quran. Kita buka, kita kaji, kita lihat, kita baca. Insya Allah ada manfaat. Ya, An-Nisa'u imadul bilad, kata Nabi. Perempuan itu adalah tiangnya negara. Kalau negara rusak, kalau perempuannya rusak, maka negara itu akan rusak. Kalau perempuannya baik, maka negaranya akan baik. Jadi ini kaum perempuan karena sedikit, saya cuma pengen bilang nih, berterima kasihlah kalian kepada Rasulullah. Saya selalu bilang kepada istri saya, sayang, dengan sayang kalimatnya kan, sayang, berterimalah kasihlah kepada Rasulullah. Kenapa? Karena dulu Eropa itu masih biadab. Amerika itu belum pernah diinjak sama Christopus Columbus, apa namanya itu. Afrika itu masih terbelakang. Asia itu masih orang nggak tahu, ya kan? Saudi Arabia, Hijaz pada zaman itu jahiliyah sempurna, nggak ada. Wanita dilecehkan, wanita murah pada waktu itu. Lahir hanya untuk melahirkan wanita pada saat itu. Ini dulu waktu sebelum zaman Rasulullah murah Pak ini Pak. Sebelum zaman Rasulullah kalian itu murah. Benar, ini cerita sejarah loh. Dulu raja-raja Jawa dulu, mereka itu punya selir itu sampai 30-40 selir diketengin tuh. Raja-raja Jawa itu. Sultan Turki, mereka pelihara harim di dalam istananya tuh. Wanita dilecehkan. Lalu kemudian Raja Dinasti Ming punya istana bikin 1000 kamar. Wow. Kenapa? Karena istrinya selirnya ada 1000. Kalau kita pikir-pikir kapan dia pakai celana dalamnya? 1000. Kapan dia pakai? Jadi kenalilah majelis taklim itu dengan cara benar dan betul. Jangan sampai salah juga duduk di majelis taklim. Ya kan? Bangsa kita ini
gampang heran, cepat terkesan. Ya kan? Zaman sekarang ini orang kan pandai bikin entertain. Ya kan, bikin atributnya hebat-hebat. Kadang-kadang kita nggak bisa bedain mana yang kiai, mana yang tukang obat. Sama-sama pakai sorban, ya kan? Pakai gomis. Bingung kita, atribut kacau sekarang. Kalau kalian atribut kacang, yang eyang aja sekarang macam-macam eyang. Baru-baru ini eyang makmur itu ya. Yang subur. Istri 8. Katanya apa, bisikan gaib. Oh, bisikan gaib. Gue kawinin lo ya, lo mau jadi istri gue yang kelima ya. Ini dari bisikan yang gaib nih. Kan begitu. Sebenarnya di dalam hukum Islam, contoh ya, kalau seandainya ada suami istri menikah 20 tahun sampai punya anak, ternyata yatabayyan bi annaha, setelah itu diketahui kalau dia itu ternyata adik kandungnya. Selama 20 tahun ini ada kasusnya. Menikah sudah punya anak, udah besar-besar anaknya. Tahu-taunya dia adik daripada anak itu. Lalu apa? Dalam hukum fikih itu firakul mutlak. Ketika sang suami tahu kalau itu adik kandungnya, tanpa dia mengucapkan talak, terputus itu langsung hubungan pernikahan. Nggak ada lagi urusan tolak tuki, nggak ada. Saya talak kamu, saya ceraikan kamu, nggak ada. Terputus langsung. Nah, bagaimana yang istrinya 8? Ketika dia istrinya 4, dia menikahi istri yang kelima, dan dia tidak menceraikan salah satu daripada 4 istrinya, maka memegangnya saja dia haram hukumnya. Haram hukumnya. Bagaimana yang 4-4-nya haram dihukum. Jadi urusan syariat ini nggak ada bisikan eyang-eyang lagi. Udah jelas ajaran seperti itu perlu kita. Saya nggak mau bilang dia sesat, tetapi biarlah yang lebih pantas siapa yang menghukumnya. Gitu. Nah, artinya kalau selama dia mau diluruskan dan diberi hidayah oleh Allah, ya kita harapkan dia kembali pada jalan yang benar. Jadi masyarakat kita ini gampang heran, gampang kaget, cepat heran gitu. Coba kalau masyarakat kita ini kayak masyarakat mall, enggak? Masyarakat mall. Ada mall baru rame-rame ke sono. Sebelah sono rame, mall baru lagi dibangun, Giant baru rame-rame ke sono. Kapan ditanya, "Bu, mau ngapain ke sana?" "Mau belanja." "Enggak, Mas, ngapain? Numpang heran doang." Numpang heran. Jadi belanja enggak? Orang enggak ada duit. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi kita masyarakat bangsa kita ini cobalah kita cari majelis taklim yang dia punya sanadnya kuat. Jadi kalau kita belajar kitab itu ada sanadnya loh, Pak. Saya belajar fikih kepada guru saya itu ada sanadnya loh, Pak. Saya orang qiraah Al-Qur'an aja, qiraah sab'ah itu ada sanadnya. Itu satu qiraah itu dia ada sanadnya. Semua ada sanadnya. Nah, tetapi kenapa kita mengharapkan guru yang ada sanadnya seperti ini sampai kepada Rasulullah sanadnya, kepada gurunya, sampai dengan hadis, ya kan? Dari fulan, dari sahabat Nabi, dari Nabi. Jadi seperti itu kalau kita belajar hadis. Jadi kira-kira inilah yang dapat kita sampaikan pada siang hari ini. Semoga ada manfaatnya. Mungkin kalau ada yang bertanya, saya akan menjawab. Tapi saya memang waktu saya nih sempit karena mohon maaf nih Pak ya, jauh jaraknya. Ya mudah-mudahan manfaat ya Bu ya. Ini saya panggilnya Ibu apa Neng apa nih? Neng semua ya. Ya mudah-mudahan kalian kalau laki-laki ini kan urusannya kan tenang aja gitu di luar. Kalau perempuan, saya ngajar di ibu-ibu. Kenapa saya tekankan kepada perempuan? Contoh begini, ada ulama besar punya anak bandel. Ada ulama besar kok anaknya jadi preman. Ada ulama besar kok anaknya jadi maling. Setelah diteliti-teliti ternyata istrinya. Jadi istri itu memiliki peranan yang penting. Kalau misalnya di dalam suatu keluarga ada seorang anak yang sukses, itu berarti ibunya yang sukses. Kenapa Nabi Allah Ismail alaihissalam ketika mengatakan, "Yaudah kalau bapak mau penggal saya, kalau mau gorok saya, gorok aja," gitu istilahnya. Dari mana tauhid ini muncul? Kalau zaman sekarang enggak. Semalam bapak mimpi sama
mau gorok lo. Gorok bapak aja gorok sendiri lehernya. Ya kan kalau anak zaman sekarang begitu. Ketika Nabi Allah Ismail ditawarkan seperti itu, beliau pasrah. Kalau memang itu perintah Allah. Tarbiyah siapa itu? Tarbiyah ibunya, Sayyidah Siti Hajar radhiyallahu anha. Nah, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Kalau ada yang bertanya, mungkin nggak bisa lama-lama ya. Saya harus ngejar waktu. Fadhol pada saudara. Alhamdulillah, demikianlah tadi ceramah Islam yang dibawakan oleh Ustaz. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita harus selalu bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dari akhwat dan ikhwatnya ada yang bertanya? Foto-foto nggak boleh ya, tanya aja. Kalau nggak ada yang nanya berarti udah pintar semua nih Pak. Amin. Kalau ada yang bertanya mungkin bisa dengan doa. Doanya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa takfirana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa tamam al-'afiyah ودوام العافية وشكر على العافية والغنى عن الناس. اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا وأحوال المسلمين إلى أحسن الحال. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirobbilalamin. Marilah kita tutup dengan baca Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.